Nama Lenovo IdeaPad Gaming resmi tinggal sejarah. Tapi, wujudnya tetap hidup dalam sebuah nama baru. Inilah pertama kalinya kami mereview laptop bernama Lock. LOQ atau Lock adalah penamaan baru seri gaming entry level dari Lenovo. Mungkin dia biar lebih mirip sama Legion dan lebih keren aja gitu daripada IdeaPad Gaming yang selama ini terdengar agak maksa. Bisa dimengerti karena toh makin kesini desainnya makin mirip Legion, hanya saja ada beberapa penghematan seperti logo tidak menyala, layar masih 16:9 dan body full polimer. Kami tidak melihat ada perubahan fisik dibanding seri IdeaPad Gaming 3i sebelumnya, jadi ya Lock 15 ini merupakan upgrade spek sekaligus rebranding tanpa facelift yang berarti. Satu hal yang kami suka sejak IdeaPad Gaming tahun-tahun lalu adalah posisi engsel berada di atas bodi, membuatnya mudah diangkat dan nggak ganggu peranginan aka exhaust udara panas. Secara ukuran dan bobot, tidak ada yang berubah pula pada dasarnya. Varian Lock 15 yang ada hari ini adalah salah satu varian paling atas, makanya udah dapat layar 105Hz QHD standar IdeaPad Gaming 3i. Layar ini lumayan terang dan yang terpenting akurasi warna tinggi, dibuktikan oleh nilai average delta I di bawah 2. Melihat masih ada beberapa laptop gaming mainstream yang stuck di Full HD 144Hz, Lenovo berhasil ngasih contoh solid layar laptop gaming yang juga bisa kami rekomendasiin kepada kaum editor dan content creator. Webcam di atas sudah Full HD, tidak ada privacy shutter fisik, namun ada webcam kill switch di samping kanan sejajar dengan satu port USB-A 3.2 Gen 1. Mayoritas percolokan ada di pantat, mulai dari 2 USB-A 3.2 Gen 2, LAN port, HDMI, dan charging port. Sisi kiri menyisakan satu USB-C 3.2 Gen 2 yang memang bukan Thunderbolt, tapi udah support DP dan charging PD 140W, serta ada combo audio jack. Sayang di sini nggak ada login biometrik. Lock 15 tersedia dalam rasa Intel Gen 13 dan AMD 7000, namun sampel yang kami dapat adalah versi mentok Intel Core i7 13620H dan RTX 4060 115W. Perlu dicatat bahwa di pasaran saat video ini dibuat, varian RTX 4060 belum masuk, baru ada yang 4050. Combo tersebut didampingi 2 keping RAM DDR5 total 16GB up to 64GB dan 2 slot NVMe yang salah satunya udah keisi 512GB. Soal i7 13620H, sepertinya Lenovo emang kebiasaan ngasih i7 versi sunat di seri gaming murahnya. CPU ini punya 6 P-core tetapi hanya didampingi 4 E-core. Jadi secara performa multithreaded, dia tetap masih nggak sekencang i7 13700H bahkan 12700H yang ada di saingan-saingannya, lebih dekat ke performa Core i5 seri H dengan konsumsi daya up to 95W. Meski begitu, hitungannya tetap kompeten untuk semua kebutuhan gaming maupun rendering mainstream yang biasa kami tes di sini. Tapi ya kalau kalian ngincar CPU kencang, Lock 15 versi Intel bukanlah pilihan bijak. RTX 4060 yang kami tes basically sebagai gambaran aja bahwa ini laptop sanggup handle RTX 4060 115W, jadi mestinya tidak ada masalah handle 4050 yang tingkatan dayanya kurang lebih sama, 95W, bahkan lebih rendah. Berkat bantuan max switch dan GPU overboost hingga 120W, dia berhasil dapat skor benchmark setara Helios 16 Neo yang lebih mahal, jadi bisa diandalkan buat main game-game standar benchmark kami secara settingan mentok di resolusi QHD dengan lancar selama DLSS nyala. Lalu, apakah cooling memadai? Basically, tampak sangat kompeten mengingat ada 4 heatsink besar di kiri kanan yang ngebuang ke 3 arah, udah jadi standar di laptop-laptop IdeaPad Gaming maupun Legion. Tetapi entah kenapa, ini tetap nggak bisa menjaga suhu CPU untuk tidak throttling saat full load seperti yang kami temukan di konsistensi skor Cinebench R15, begitu pula suhu GPU yang mencapai 90 derajat. Padahal tadi CPU sekitaran 95 hingga 85 watt saja. Apakah ini masalah thermal grease yang dipakai? Belum tahu juga. Tapi bisa jadi unit retail nggak kena isu semacam ini. Di luar logo dan hardware baru, sisanya nggak perlu dijabarin banyak karena nggak berubah dari IdeaPad Gaming 3i tahun lalu. Di sini ada keyboard full size edisi RGB 4 zona 2 tingkat kecerahan, atau ada juga yang backlit putih 1 zona, tombol power kepisah, tombol panah luas, dan ada fungsi numlock. Sisanya nggak ada yang wah, touchpad standar, speaker stereo berlabel Nahimic lumayan lah, not bad. Mungkin yang agak urgent perlu diperbaiki di sini adalah daya tahan baterai. Cuma sekitar 3 jam, sangat terbatas ya meskipun kami hanya coba playback YouTube di mode battery saver. Adapter yang diberikan hanya 170W by the way, menandakan bahwa RTX 4060 seefisien itu sehingga nggak butuh adapter 200W ke atas. Ya, meskipun terdengar trivial,
Rebranding IdeaPad Gaming jadi lock itu merupakan langkah bagus dari Lenovo. Pertama, ini jadi lebih ikonik dan singkat, mengikuti penamaan seri Victus, Nitro, dan TUF dari merek-merek sebelah. Dari awal sebenarnya kami agak nggak struck dengan penamaan macam IdeaPad Gaming atau Pavilion Gaming yang begitu panjang. Lock 15 pantas dapat identitas yang mirip seri Legion. Dari laptopnya sendiri sih overall oke, kualitas layar alangkah baiknya bisa dicontoh rival-rivalnya, tetapi memang soal daya tahan baterai harus segera diperbaiki, mungkin soal panas juga. Sekian dulu dari kami tentang Lenovo Lock 15 versi Intel. Stay tune terus karena mungkin kita akan juga bahas versi AMD-nya segera. Gue Mike, silakan mendang-mending, stay safe, stay healthy.